Catherine bule cantik asal Australia yang pemilik bisnis besar di kota Melbourne. Bagaimana rasanya saat kamu sudah punya segalanya, tapi kehidupan kaya tetap merasa kosong? Kehidupan mewah, pesta, cinta-cinta semu, semuanya terasa hambar. Sampai akhirnya, satu keputusan impulsif menyeretnya ke perjalanan paling berbahaya dalam hidupnya. Di tempat di mana satu langkah bisa mengakhiri segalanya. Dan ia bertemu pria yang justru menantang takdirnya. Kadang, perjalanan paling berbahaya justru menuntunmu ke cinta sejatimu. Namanya Catherine, seorang wanita Australia berusia 32 tahun yang dikenal sebagai pemilik bisnis mode ternama di Melbourne. Ia memiliki segalanya, uang, popularitas, dan kemewahan. Namun, di balik semua itu, hidupnya terasa hampa, seperti ada ruang kosong yang tak pernah bisa terisi. Hari-harinya hanya dipenuhi urusan bisnis, pesta, dan pertemuan formal yang membosankan. Ia mulai jenuh dengan kehidupan monoton itu. Suatu malam, saat menatap layar laptopnya, ia melihat foto-foto tentang Gunung Rinjani, salah satu gunung tertinggi dan tersulit di Indonesia. Entah dorongan dari mana, ia memutuskan untuk menantang dirinya sendiri, mendaki gunung itu tanpa pengalaman mendaki sebelumnya. Ia ingin merasakan sensasi lain, sesuatu yang benar-benar asing baginya. Tanpa banyak pikir panjang, Catherine memesan tiket ke Lombok dan mulai mempersiapkan segala perlengkapan pendakian yang bahkan belum pernah ia sentuh sebelumnya. Langit di Lombok tampak kelabu saat pesawat yang ditumpangi Catherine mendarat. Udara panas menyambutnya, berbeda jauh dari udara Melbourne yang sejuk. Dengan mobil sewaan, ia menuju kaki Gunung Rinjani, tempat para pendaki biasa memulai perjalanan. Ia mengenakan jaket tebal bermerek, celana hiking yang baru saja dibelinya di Melbourne, dan sepatu hiking berharga selangit yang masih mengilap. Penduduk lokal yang melihatnya hanya bisa menatap heran, sebagian berbisik pelan, menyadari bahwa wanita asing sepertinya jarang sekali memilih jalur pendakian yang terkenal ganas ini. Beberapa porter tersenyum sopan, namun ada pula yang menggeleng pelan, khawatir wanita itu tak akan bertahan lama. Namun, Catherine tetap melangkah dengan percaya diri, menyimpan segala rasa takutnya dalam-dalam. Baginya, perjalanan ini adalah pelarian, sebuah pencarian makna yang lebih dalam dari sekadar mendaki gunung. Di base camp pendakian, Catherine diperkenalkan kepada Theo, seorang porter lokal yang berusia 29 tahun. Wajahnya tegas, tubuhnya tinggi dan kekar, kulitnya gelap terbakar matahari, hasil dari bertahun-tahun menemani para pendaki. Tatapan matanya tajam, namun ada ketenangan yang aneh di dalamnya, seolah ia sudah sangat akrab dengan kerasnya alam. Theo dikenal sebagai porter andalan di daerah itu, tak hanya karena kekuatannya, tetapi juga karena sikap tenang dan pengalamannya yang luas. Tanpa banyak bicara, ia memeriksa perlengkapan Catherine, lalu mulai memindahkan barang-barang wanita itu ke dalam ranselnya yang besar. Catherine sempat terkejut melihat bagaimana Theo mengangkat barang-barangnya yang berat tanpa raut wajah kesusahan. Meski awalnya meremehkan, dalam hatinya, Catherine mulai menyadari, pria ini bukan sekadar porter biasa. Ada sesuatu yang membuatnya berbeda, seolah alam benar-benar telah membentuknya menjadi bagian dari gunung itu. Pendakian baru saja dimulai, namun jalurnya langsung menyambut dengan tanjakan curam yang membuat dada Catherine sesak. Nafasnya mulai memburu, keringat mengucur deras meskipun suhu udara cukup dingin. Setiap langkah terasa berat, dan sepatu barunya terasa kaku, membuat telapak kakinya mulai perih. Sementara itu, Theo melangkah santai di depannya, memikul ransel besar berisi barang-barang mereka, seolah jalan terjal itu hanyalah jalur datar. Sesekali, Theo menoleh ke belakang, memperhatikan langkah Catherine dengan sorot mata penuh kewaspadaan. "Hati-hati, Miss. Jalan licin, banyak batu lepas," ucapnya singkat namun tegas. Suaranya dalam dan menenangkan, seperti sudah terbiasa memberi peringatan pada para pendaki yang gegabah. Catherine mengangguk, walau dalam hatinya ia mulai ragu, apakah ia bisa benar-benar menyelesaikan pendakian ini. Namun egonya mendorongnya terus melangkah, menolak menyerah di hadapan orang asing. Tak lama setelah mereka melintasi jalur berbatu, hujan deras tiba-tiba mengguyur hutan yang mereka lalui. Angin bertiup kencang, menerpa tubuh mereka dengan liar, membuat dedaunan dan ranting-ranting beterbangan. Kabut tebal turun begitu cepat,
membuat jarak pandang mereka hanya beberapa meter saja. Katrine mulai panik. Tubuhnya menggigil, matanya nyalang mencari pegangan. Saat itu, kakinya terpeleset di atas batu licin, tubuhnya terhempas ke arah jurang di samping jalur. Jeritannya menggema di antara suara badai. Namun dalam sekejap, sebuah tangan kuat menyambar pergelangan tangannya. Tio, dengan refleks luar biasa, menarik tubuh Katrine dengan kedua tangannya yang kokoh, menahannya dari maut. "Pegang erat," teriak Tio dengan suara keras, melawan deru angin. Katrine menatap mata Tio yang penuh ketegasan itu, jantungnya berdegup kencang, bukan hanya karena rasa takut, tetapi juga karena sensasi aneh yang menjalari dadanya saat genggaman tangan mereka saling mengunci erat. Degup jantung Katrine berpacu begitu kencang, seakan hendak meledak. Ia masih gemetar setelah nyaris terjatuh ke jurang dalam itu. Nafasnya tersengal, tubuhnya basah kuyup oleh hujan, namun genggaman tangan Tio yang kuat terasa menenangkan. Tio menatapnya serius. Wajahnya tetap tenang meski situasi baru saja nyaris membawa maut. "Jangan pernah lengah di gunung ini," ucap Tio, suaranya berat, tegas, namun ada keteduhan aneh yang menyusup dari nadanya. Kata-katanya itu seperti teguran keras, tapi bukan dengan maksud merendahkan, melainkan sebuah peringatan dari orang yang benar-benar paham bahaya gunung ini. Mata Katrine menatap mata Tio yang gelap dan dalam itu, dan tanpa sadar, ada rasa aman yang menjalar di hatinya. Ia hanya mampu mengangguk kecil, masih gemetar di ujung tebing yang licin itu. Dalam hatinya, ia sadar, Tio baru saja menyelamatkan nyawanya. Ada rasa syukur, sekaligus rasa kagum yang perlahan mulai tumbuh, tak bisa ia cegah. Setelah perjalanan panjang yang nyaris merenggut nyawa itu, mereka akhirnya tiba di sebuah pos peristirahatan sederhana yang dibangun dari kayu dan bambu. Malam mulai turun, udara semakin dingin menusuk kulit. Angin malam berhembus kencang, membuat tubuh Katrine menggigil hebat. Ia duduk dekat api unggun kecil yang Tio nyalakan dengan cekatan. Tangannya bergetar hebat, wajahnya pucat kelelahan. Tanpa banyak bicara, Tio mendekat, menyeduhkan teh panas dari panci kecil yang ia bawa, lalu menyerahkan cangkir kaleng itu kepada Katrine. "Minum ini, biar tubuhmu hangat," ujarnya pelan, suaranya tetap tenang. Tanpa menunggu jawaban, ia juga menyelimuti bahu Katrine dengan jaketnya sendiri, yang sudah ia pakai bertahun-tahun mendaki gunung. Katrine memegang jaket itu erat, merasakan kehangatan yang merambat bukan hanya dari kainnya, tapi juga dari sosok Tio. Hatinya bergetar pelan, ia baru menyadari, pria ini begitu tulus, tanpa pamrih. Malam semakin larut, namun Katrine tak bisa memejamkan mata. Suara api unggun yang berderak pelan di depan tenda menemani pikirannya yang bergejolak. Di balik kegelapan malam itu, pandangannya tak bisa lepas dari sosok Tio yang tengah sibuk menata tenda dan peralatan lainnya. Gerakan Tio cekatan, tanpa ragu, seolah tubuhnya memang sudah menyatu dengan alam liar ini. Katrine mencuri pandang, menyadari betapa Tio tampak berbeda dibandingkan pria-pria yang pernah ia kenal di Melbourne, yang hanya bisa bicara soal bisnis dan pesta. Ada pesona lain yang terpancar dari Tio, sesuatu yang membuat Katrine sulit mengalihkan mata. Entah keberanian, ketegasan, atau mungkin ketulusan yang begitu alami. Ia bahkan mulai mempertanyakan perasaannya sendiri. Bagaimana bisa, dalam waktu sesingkat ini, di tengah gunung yang dingin dan penuh bahaya, ia mulai tertarik pada pria yang bahkan tak ia kenal sehari penuh? Keesokan paginya, perjalanan mereka dilanjutkan lebih awal. Kabut pagi masih tebal, menutupi jalur sempit yang penuh bebatuan. Pendakian semakin berat, jalur terjal itu menguji setiap kekuatan otot dan mental mereka. Nafas Katrine semakin pendek, langkahnya mulai goyah. Sepatu yang ia kenakan terasa makin menyiksa, dan setiap kali ia mengangkat kaki, ada rasa perih yang menyambar telapak kakinya. Ia mulai berpikir untuk menyerah, nyaris ingin berkata cukup sampai di sini saja. Namun sebelum bibirnya sempat terbuka, Tio tiba-tiba menghampiri. Tanpa berkata-kata panjang, ia mengulurkan tangan, lalu menggenggam tangan Katrine dengan erat. Genggamannya hangat, kuat, dan begitu meyakinkan. Tanpa banyak bicara, Tio menarik Katrine perlahan namun pasti, membantu langkahnya yang nyaris terhenti. Katrine hanya bisa mengikuti, hatinya kembali bergetar. Dalam keheningan itu, ia merasa Tio seperti menariknya bukan hanya secara fisik, tapi juga secara batin.
Sepanjang sisa perjalanan hari itu, suasana menjadi lebih cair di antara mereka. Tio yang sebelumnya tampak pendiam mulai membuka diri, bercerita tentang hidupnya yang sederhana di desa kaki Gunung Rinjani. Ia bercerita tentang keluarganya yang sudah lama tiada, tentang hari-harinya kecil yang penuh kerja keras, serta alasan mengapa ia memilih menjadi porter. "Aku suka gunung ini," ujar Tio pelan, menatap jalur terjal di depan mereka. "Di sini aku bisa merasa bebas. Gunung ini sudah seperti rumah bagiku." Katrine mendengarkan dengan penuh perhatian, hatinya bergetar setiap kali Tio berbicara dengan suara beratnya yang tenang. Di matanya, Tio bukan hanya seorang porter biasa, tapi seorang pria yang benar-benar memahami arti hidup. Katrine mulai menyadari, ia begitu tertarik pada pria ini bukan karena tampangnya, melainkan karena kesederhanaannya yang tulus, yang terasa langka di dunia tempat ia berasal. Perasaannya makin sulit ia bendung. Malam berikutnya, udara di sekitar tenda terasa semakin dingin, menusuk hingga ke tulang. Api unggun telah padam, menyisakan bara merah yang nyaris mati. Di dalam tenda yang remang-remang itu, hanya suara angin dan detak jantung mereka yang terdengar. Katrine yang sejak tadi gelisah akhirnya memberanikan diri bertanya. Suaranya pelan namun jelas menusuk ke dalam keheningan, "Kenapa kamu tak pernah menikah, Tio?" Tio yang sedang memperbaiki tali tenda berhenti sejenak, lalu tersenyum kecil, senyum yang samar namun mengandung kesedihan yang dalam. Ia menatap Katrine sejenak sebelum menjawab dengan suara berat, "Belum ada yang benar-benar ingin hidup di dunia saya." Kata-kata itu sederhana, namun terasa sangat dalam, seakan menggambarkan betapa sunyinya hidup Tio selama ini. Katrine tercekat, hatinya tiba-tiba terasa sesak. Ia bisa merasakan betapa kesepian pria itu, meski wajahnya selalu tampak tegar di hadapan dunia. Setelah jawaban itu keluar, suasana di dalam tenda mendadak menjadi canggung. Katrine hanya bisa menunduk, menatap jari-jarinya yang bermain di atas lututnya. Di dalam hatinya, perasaan berkecamuk tanpa bisa ia redam. Ia tak bisa lagi membohongi dirinya sendiri. Rasa kagum yang sejak awal tumbuh dalam hatinya kini perlahan berubah menjadi sesuatu yang jauh lebih dalam, lebih kuat, dan lebih sulit dihindari. Tatapan mata Tio, keteguhan sikapnya, serta ketulusan dalam setiap tindakannya telah membuka celah dalam hati Katrine yang selama ini tertutup rapat. Ia mulai sadar bahwa hatinya benar-benar tertambat pada pria ini. Namun, di sisi lain, rasa takut juga menghantuinya, takut bahwa perasaannya hanya sepihak, takut bahwa hubungan mereka tak mungkin melangkah lebih jauh. Tapi di tengah segala ketidakpastian itu, perasaannya terus berkembang, menguat tanpa bisa dibendung, bagai api kecil yang mulai menyala di tengah kabut dingin. Hari ketiga pendakian tiba dengan cuaca yang semakin buruk. Hujan turun sejak pagi tanpa henti, membuat jalur menuju puncak semakin licin dan berbahaya. Angin kencang menerpa tubuh mereka, seakan menantang untuk kembali saja. Tio yang sudah berpengalaman tahu betul bahaya yang mengintai. Setelah menimbang situasi, ia akhirnya memutuskan untuk berhenti dan mendirikan tenda lebih awal di sebuah dataran kecil yang agak terlindung. Di dalam tenda, suhu udara begitu rendah hingga jari-jari Katrine mulai membeku. Tubuhnya gemetar, bukan hanya karena dingin, tapi juga karena perasaan yang semakin menyesakkan dada. Suasana mencekam di luar tenda seolah mencerminkan gejolak dalam hatinya. Katrine tak lagi mampu menyembunyikan perasaannya. Ia merasa harus jujur, harus mengungkapkan segalanya sebelum rasa itu membuatnya gila. Dengan napas yang tersengal, ia menggigit bibirnya, menahan rasa gugup yang nyaris meledak, lalu memberanikan diri membuka suara di tengah deru hujan yang menggila. Dengan suara yang nyaris tenggelam di antara deru hujan, Katrine berkata pelan namun tegas, "Aku tak tahu kenapa, tapi aku mulai jatuh cinta padamu, Tio." Ucapannya itu membuat udara di dalam tenda seakan berhenti bergerak. Tio terdiam, tubuhnya membeku, matanya menatap Katrine tanpa berkedip. Ia tampak terkejut, namun di balik sorot matanya, ada gelombang emosi yang sulit ditebak. Pandangannya menelusuri wajah Katrine yang pucat diterpa cahaya redup, seolah berusaha mencari kejujuran di balik tatapan mata biru wanita itu. Katrine menggigit bibirnya, menunggu respons dari pria yang kini begitu dekat dengannya. Jantungnya berdebar kencang, keringat dingin membasahi tengkuknya, meski udara di luar begitu dingin. Detik-detik itu terasa begitu panjang dan mencekam, seakan waktu berhenti. Tio masih diam,
Namun sorot matanya menunjukkan bahwa kata-kata Katrine barusan telah mengguncang dinding hatinya yang selama ini kokoh. Tiba-tiba, sebelum Tio sempat memberikan jawaban, angin kencang kembali menghantam tenda mereka dengan keras, membuat tiang-tiang penopang tenda bergoyang hebat, nyaris roboh. Suara angin menderu, mengguncang seluruh sisi tenda. Tio segera bergerak cepat, refleksnya bekerja begitu cekatan. Ia berusaha menahan tiang tenda dengan kedua tangannya, menstabilkan struktur yang hampir runtuh diterpa badai. Tubuhnya menahan beban angin yang menggila itu, wajahnya penuh konsentrasi. Sementara itu, Katrine hanya bisa duduk di sudut tenda. Tubuhnya gemetar hebat, tak hanya karena dingin atau rasa takut akibat badai, tapi juga karena pengakuan cintanya sendiri yang baru saja ia lepaskan. Jantungnya berdebar kacau, pikirannya berkecamuk, tak tahu mana yang lebih menegangkan, badai di luar tenda atau badai di dalam hatinya. Di tengah kekacauan itu, Katrine berusaha menenangkan diri. Namun setiap kali matanya tertuju pada Tio yang berjuang menahan tenda itu, hatinya justru semakin bergetar. Setelah badai perlahan mereda, tenda mereka akhirnya stabil. Suara angin mulai mengecil, menyisakan desiran halus di balik dinding kain yang lembab. Nafas Tio dan Katrine masih berat, namun suasana mulai tenang. Dalam keheningan itu, Tio duduk perlahan di samping Katrine yang masih menggigil, tubuhnya menyisakan aroma tanah dan hujan. Wajahnya yang keras kini tampak lebih lembut dalam remang cahaya senter. Dengan suara pelan, hampir seperti bisikan, Tio berkata, "Aku juga merasakan hal yang sama, sejak pertama aku menggenggam tanganmu di tepi jurang itu." Kata-kata itu membuat Katrine terpaku, matanya langsung berkaca-kaca, dadanya berdegup kencang tak karuan. Ia tak menyangka, pria sederhana ini ternyata menyimpan perasaan yang sama. Tatapan mereka saling bertemu, tanpa butuh penjelasan panjang. Dalam sekejap, rasa takut, canggung, dan ragu yang menumpuk dalam hati Katrine lenyap, digantikan oleh kehangatan yang perlahan menguasai ruang kecil itu. Keesokan paginya, meski tubuh mereka masih letih, langkah kaki Katrine terasa lebih ringan. Kabut pagi yang menyelimuti gunung perlahan tersibak oleh sinar matahari yang malu-malu menembus awan tipis. Tio dan Katrine melanjutkan pendakian menuju puncak, kali ini dengan hati yang penuh semangat. Mereka tidak lagi hanya mendaki sebagai porter dan klien, tapi sebagai dua insan yang sudah saling membuka hati. Jalur yang terjal dan berbatu seakan tak lagi seberat kemarin, karena di setiap langkah, Katrine merasakan genggaman tangan Tio yang tak pernah melepasnya. Saat akhirnya mereka tiba di puncak Gunung Rinjani, pemandangan yang terhampar begitu memukau, dan di sanalah Katrine tak bisa menahan tangis haru. Air matanya mengalir deras, bukan hanya karena lelah atau keindahan yang tersaji, tapi juga karena perjalanan ini telah membawa hidupnya berubah. Ia memeluk Tio erat, seolah tak ingin melepaskan pria yang kini mengisi hatinya itu. Di puncak Gunung Rinjani yang dingin, angin berhembus pelan membawa aroma tanah basah dan rerumputan liar. Di antara lautan awan dan danau segara anak yang membentang jauh di bawah sana, Katrine menatap Tio dengan tatapan yang tak lagi ragu. Napasnya masih bergetar, namun keberanian yang tumbuh di hatinya jauh lebih kuat. Dengan suara pelan namun pasti, ia berbisik di telinga Tio, "Maukah kau menikah denganku, Tio?" Pertanyaan itu terucap begitu saja, namun mengandung seluruh isi hatinya. Tio terdiam sejenak, seolah mencerna kalimat itu, lalu tiba-tiba tersenyum lebar. Sorot matanya berbinar, penuh kehangatan dan ketulusan yang begitu jujur. Ia mengangguk tanpa ragu sedikitpun, lalu menjawab dengan suara mantap, "Aku mau, Katrine." Jawaban itu membuat Katrine tak kuasa menahan air matanya lagi. Ia terisak bahagia, menggenggam tangan Tio erat, seolah ingin memastikan bahwa semua ini bukan mimpi. Cinta mereka terpatri di puncak itu, disaksikan langit yang luas. Setelah turun dari puncak, Katrine tak langsung kembali ke Australia. Ada sesuatu dalam dirinya yang menahannya untuk tetap tinggal. Ia memutuskan menetap sementara di desa kecil tempat Tio tinggal. Hari-harinya kini dipenuhi dengan pengalaman baru, jauh dari kehidupan glamor di Melbourne. Ia belajar menanak nasi di tungku, menimba air dari sumur, dan ikut membantu ibu-ibu desa menyiapkan hasil kebun. Katrine juga mulai terbiasa dengan kehidupan tanpa sinyal dan internet, justru menemukan ketenangan yang tak pernah ia rasakan sebelumnya. Setiap pagi, ia berjalan menyusuri ladang bersama Tio,
berbincang tentang hal-hal kecil yang justru terasa sangat berarti. Semakin hari, ia makin yakin bahwa perasaannya pada Tio bukan sekadar cinta sesaat di tengah pendakian ekstrim. Ia benar-benar jatuh cinta pada pria ini, pada kesederhanaannya, dan pada kehidupan desa yang menawarkan ketulusan yang tak pernah ia temukan di dunia lamanya. Beberapa bulan kemudian, desa kecil di kaki Gunung Rinjani mendadak ramai oleh kabar yang menggemparkan. Katrine dan Tio memutuskan untuk menikah, dan kabar itu menyebar cepat hingga ke desa-desa tetangga. Hari pernikahan mereka berlangsung sederhana namun penuh kehangatan. Warga desa berkumpul di lapangan kecil, mengenakan pakaian adat, membawa aneka makanan tradisional sebagai wujud sukacita. Katrine mengenakan kebaya sederhana berwarna putih, sementara Tio tampil gagah dengan pakaian adat Sasak. Di bawah langit biru yang cerah, dengan Gunung Rinjani berdiri megah sebagai latar belakang, mereka mengucapkan janji setia. Para pendaki yang mengenal Tio juga hadir, ikut menyaksikan pernikahan unik itu. Tak ada pesta mewah, namun semua orang yang hadir bisa merasakan cinta yang begitu murni di antara mereka. Dari gunung yang keras dan penuh tantangan itu, kisah cinta mereka terpatri, menjadi legenda baru tentang seorang wanita asing dan porter lokal yang menemukan cinta abadi di puncak Rinjani.